Hai teman-teman semua, ya kembali lagi kita lanjut ya. Kita lanjut ke dalam topik yang namanya array. Ya mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah mendengar istilah array ya, ataupun mungkin sudah pernah memakai di contoh-contoh yang sebelumnya. Nah kalau contoh yang sebelumnya itu array of character ya, teman-teman pernah ingat char name, terus ada buka bracket, misalkan 40, berarti ada panjangnya 40. Nah sekarang topik ini kita bakal ngeliat into depth-nya sebenarnya gimana sih array itu. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat di layar teman-teman sendiri ya, di sana dituliskan ada definisi array, terus gimana sih cara inisialisasi, terus cara akses nilai yang di dalam array maupun ternyata array itu nggak hanya one dimensional gitu, tetapi juga terdiri dari two dimensional. Ya, oke. Kita lanjutkan. Nah, di dalam array ini ya, kalau teman-teman perhatikan ya, jadi dia dikatakan bahwa data, ya, jadi array itu juga data yang disimpan, ya, yang disimpan atau diaksesnya itu secara kesatuan grup, ya, bisa diaksesnya kesatuan grup atau per individu. Ya, jadi dikelompokin gitu ya. Kalau misalkan teman-teman bikin variabel kan hanya bisa nyimpan hanya satu value. Tapi kalau teman-teman pakai array ya, teman-teman bisa nyimpan ya beberapa value sekaligus dengan tipe data yang sama. Kayak gitu. Ya, jadi makanya dikatakan di sini adapun karakteristik dari array itu adalah homogeneous ya. Homogeneous itu maksudnya memiliki data type yang sama. Contohnya teman-teman pengen nyimpan tipe data yang namanya integer ya, integer number 20. Kayak gini ya, inisialisasinya artinya variabel ya, value yang ada di dalam number nantinya itu hanya bisa menampung jenis yang tipe datanya adalah integer. Ya, maka dikatakan homogeneous. Kemudian terkait random access ya, random access artinya kalau misalkan teman-teman punya, di sini kan 20 ya, berarti teman-teman punya 20 space ya, buat mampu menyimpan nilai-nilai dari number itu sendiri, teman-teman bisa ngaksesnya dengan cara apapun ya, indeks apapun maksud saya, teman-teman bisa mengakses indeks kapanpun, ya, indeks dimanapun dan kapanpun, gitu ya, jadi oh, saya pengen akses number yang kelima atau number dengan lokasi yang ke-19. Itu bisa. Oke, itu bisa ya teman-teman. Jadi dikatakan random access tanpa perlu diakses secara sequential. Ya. Sequential itu maksudnya kalau array kan selalu dimulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3. Jadi teman-teman nggak perlu akses. Misalkan teman-teman pengen akses indeks ke-19. Nggak perlu akses dari indeks ke 0. Teman-teman bisa langsung state, oh, saya pengen number indeks ke 19. Ya, kira-kira kayak gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman lihat adalah one dimensional. Ya, ini yang teman-teman lihat adalah one dimensional. Oke, nah, ini masih sama. Jadi, kalau pengen state array, pastinya tetap membutuhkan tipe data seperti kita inisialisasi sebuah variabel. Ya, ini ya nama variabelnya, dan ini adalah besarannya ya, space yang kita butuhkan. Oke. Jadi itu yang kita perlukan ya, dan tentu saja nggak lupa di sini kan perlu square bracket ya teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, perlu diingat bahwa di dalam membuatkan array ya, dalam hal ini adalah one dimensional array, itu selalu dimulai dari indeks yang ke 0. Semua array, jadi nggak hanya one dimensional tapi two dimensional pun ya. Jadi ibaratnya kalau array itu teman-teman bisa bayangkan seperti suatu tabel ya, seperti suatu kolom atau suatu beberapa baris atau beberapa kolom, terserah teman-teman mau ilustrasikan seperti gimana. Nah, kalau di sini bisa dilihat ini terdiri dari beberapa kolom ya, yang dimulai dari indeks ke 0 ya. Berarti kalau teman-teman bikin kayak gini tuh ibaratnya dia integer A10. Nah, ya visualisasinya itu
seperti ini. Oke, dia seperti ini. Ya, jadi A0, A1, A2 sampai A ke 9 ya. Oke. Nah, kemudian ya, array juga dapat diinisialisasi ya secara eksplisit without dimensional value declaration. Jadi pada saat teman-teman menginisialisasi array ya, array itu nggak perlu diinisialisasi besarannya atau size-nya kayak gitu. Teman-teman hanya cukup mengisi value-nya saja ya. Jadi kalau pengen mengisi value dari sebuah array of integer, pastikan teman-teman pakai kurung-kurung awal ya buat ngisinya. Oke, seperti demikian. Jadi 1 itu berada di indeks ke 0 ya. 2 berada di indeks ke 1, minus 4 berada di indeks kedua, 8 berada di indeks ke 3 dan seterusnya. Oke. Nah, terus apa yang terjadi misalkan teman-teman inisialisasi sebuah array ya dengan indeksnya jumlahnya itu 8 tapi value-nya itu hanya ada 4. Ya berarti sisanya yang belum kepakai itu akan bernilai 0 ya. Oke, kira-kira seperti demikian ya teman-teman ya. Nah, terus ya buat inisialisasinya sebenarnya itu nggak sulit gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat dulu contohnya yang pertama ini. Nah, dikatakan bahwa sintaks ini itu error. Kira-kira teman-teman tahu nggak kenapa errornya? Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Errornya itu karena ya, teman-teman inisialisasi, okay, dia mempunyai value size-nya itu 4. Ya. Sedangkan nilainya di sini itu ada 5. Ya. Ini ada 5. 0, 2, 3, 4. Nah, makanya dikatakan di sini smaller dimensional value. Ininya smaller nih. Ya, harusnya kalau mau integer B at least 5 gini ya. Oke. Nah, berarti jadi harus benarnya itu kayak gini. Integer B 5 kurung-kurung awal 1, 2, minus 4, 8, 9. Kayak gini yang benarnya. Nah, yang selanjutnya ada juga cara deklarasi dengan menggunakan looping for ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, inisialisasinya variabelnya A, size-nya 5. Jadi indeks 0 sampai indeks ke 4. Kalau kita bisa iterate per indeksnya dengan menggunakan looping for, di sini contohnya dia menginisialisasi semua indeksnya itu menjadi 0. Ya, jadi ibaratnya itu A0 itu 0, A1 itu 0, seterusnya sampai A4 itu 0. Oke. Kira-kira seperti demikian. Nah, terus lanjut lagi nih teman-teman ya. Contoh berikutnya, contoh yang ini. Teman-teman bisa lihat nih, yang ini dikatakan ini error nih. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya alasan kenapa si B5 ini pada saat di inisialisasi itu error gitu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Alasan errornya itu adalah kita di sini itu B5 itu bukan pengen menginisialisasi nilai B keseluruhan, tetapi di sini itu teman-teman B5 artinya adalah teman-teman itu pengen inisialisasi ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, ini salah nih, nggak bisa diinisialisasi. Kalau B5 artinya teman-teman pengen ngakses nilai B indeks ke 5. Ya, teman-teman pengen ngakses indeks ke B, variabel B indeks ke 5 ya, yang which is nggak ada gitu teman-teman ya. Ya, indeks ke ini di sini ya,
teman-teman harus inisialisasinya, kalau pengen inisialisasi yang kayak gini, itu pasti selalu berada di awal pada saat teman-teman menginisialisasi, mendeklar dia sebagai integer. Paham ya teman-teman ya? Oke. Oke. Nah, di sini juga disampaikan bahwa pada saat teman-teman pengen inisialisasi sebuah array gitu ya. Let's say teman-teman pengen inisialisasi array, di sini awalnya integer A 5 gitu ya. Terus teman-teman pengen, ini contoh ya, 0, 1, 2, 3, 4. Ini 5, 10, 7, 3, 17. Oke. Jadi kalau teman-teman pengen ngeprint indeks A2, berarti yang keambil itu adalah yang ini. Berarti ini akan ke print nilainya 7. Nah, cara lainnya itu adalah print ya bintang A plus 2. Ini juga sama 7. Cuma yang paling sering orang pakai itu yang ini biasanya yang paling common. Oke. Kira-kira gambarannya seperti demikian ya teman-teman ya. Jadi kita kalau pengen ngakses array ya, teman-teman pengen akses, saya pengen akses array A indeks ke 4, ya udah. Berarti tinggal state A 4, yaitu ini pasti adalah nilainya 17, atau A0, ini nilainya pasti adalah ke 5. Oke, masih gampang ya teman-teman, masih bisa ngikutin ya. Ini seperti itu teman-teman. Nah, ini ada contohnya lagi ya. Kita pengen meng-assign value, memberikan nilai. Oke. Nah, di sini A-nya 10 gitu ya. Nah, dia pengen ngisi A ke-6 itu adalah 15 dan A ke-3 itu adalah 27. Oke. Kemudian ada lagi statement, nilai dari A2 itu adalah A3 yang 27 dikurang A6 yang adalah 15. Ya. 27 kurang 15, 12. Berarti nilai A2 adalah 12. Ya, jadi aksesnya pun juga sangat mudah gitu. Tinggal state indeks keberapa yang teman-teman pengen assign, atau teman-teman pengen printf gitu ya, pengen cetak nilainya. Ataupun pada saat teman-teman pengen scanf, pengen ditampung ke dalam suatu variabel indeks kesekian, itu juga bisa. Oke, tinggal dimainin saja di indeksnya teman-teman. Nah, tadi kan teman-teman sudah ngelihat array yang satu dimensi ya. Nah, kalau dibilang array-nya 2 dimensi, ibaratnya itu adalah dia semacam tabel yang mempunyai baris dan mempunyai kolom. Paham ya? Jadi dia mempunyai baris dan mempunyai kolom. Ya, jadi kalau dikatakan integer A34. Oke, berarti integernya barisnya baris kedua ya, 0, 1, 2. Kolomnya kolom yang ke-3, 0, 1, 2, 3 ya. Karena dia mulai dari 0 ya, makanya kolom ke-3. Oke. Kira-kira ya gambarannya seperti demikian ya teman-teman ya. Oke, integer A34. Jadi dia inisialisasi variabel yang besarannya seperti ini. Oke. Nah, kalau teman-teman pengen ngakses suatu nilai yang berada di sini, ya udah tinggal di state printf %d A21, A baris kedua ya. Kolomnya yang ke-1 ya. Terus pengen akses yang ini, baris yang ke-0 ya, kolomnya yang ke-3 ya, seperti demikian teman-teman. Nah, tadi yang kita lihat kan integer gitu ya. Nah, di sini itu yang mungkin udah sering kita gunakan itu array of character ya. Nah, kalau array of character ya sebenarnya ya simple aja ya teman-teman ya. Jadi teman-teman charname 40 mau diinisialisasi per karakter kayak gini bisa gitu ya.
Atau teman-teman pengen jadikan dia menjadi satu string yang seperti kita gunakan di contoh-contoh yang sebelumnya juga itu bisa. Ya. Oke, jadi kira-kira gambarannya seperti demikian teman-teman untuk array. Semoga teman-teman menjadi lebih paham untuk topik ini. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam hands-on codingnya. Oke, semoga bermanfaat videonya dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.